Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji satu hadis tentang hukum dan keutamaan dari hari Arafah. Ya. Dan hukum ini kita akan butuhkan di beberapa hari ke depan seputar tentang masalah hari Arafah ini. Ya. Dan dia merupakan hari yang agung, yang punya banyak keutamaan dari hari-hari yang ada dalam bulan Dzulhijjah ini. Yang harusnya seorang itu dia mengenal dan dia tahu hukum-hukum serta dia beramal dengannya, agar dia mendulang banyak pahala dari bulan Dzulhijjah ini, dari bulan Dzulhijjah. Ya. Di depan kita ada sebuah hadis dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Harits ibnu Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ya. Di bawah ada terjemahan dari mana hadisnya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap ya kepada Allah ayyukaffira, bisa menggugurkan dosa-dosa as-sanata allati qablahu, ya, tahun yang sebelumnya, wa sanata allati ba'dahu, dan tahun setelahnya. Ya. Ini hadis yang agung dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hari Arafah. Dan sebelum kita masuk di pembahasan hadis, kita lihat dari biografi sahabat secara ringkas, yaitu Abu Qatadah tadi itu. Nama lengkapnya adalah Al-Harits ibnu Rabi'i Al-Ansari. Beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Salimah, ya, dari suku Al-Khazraj, dari orang Ansar. Ya, kalau orang Ansar berarti di kota apa? Mekah atau Madinah? Ayo. Muhajirin dan Ansar. Di mana itu? Kalau Ansar berarti di kota Madinah, ya? Ya. Baik. Sahabat yang hidup di kota Madinah. Ya, beliau ini berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar. Ya, tidak pernah alpa setelah perang Badar, ya. Ya, menunjukkan beliau masuk Islam baru setelah itu. Ya. Dan beliau juga ikut berserikat dengan para sahabat yang lainnya dalam membuka dari berbagai macam negeri kaum muslimin. Di antaranya negeri Faris. Kalau sekarang itu di Iran, ya. Nah, beliau wafat di tahun 54 Hijriah di kota Madinah. Di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita lihat tadi di hadis dikata dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah. Ya. Berpuasa pada hari Arafah. Apa itu puasa? Ini sering kita lewati, ya.
Sudah kita bahas di pembahasan puasa Ramadan. Secara bahasa bermakna menahan. Adapun secara istilah dia bermakna bentuk penahanan yang khusus, ya, pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus dengan syarat-syarat yang dikhususkan juga yang tertentu. Baik. Itu puasa ya. Itu diambil dari perkataan Maryam alaihissalam, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Sesungguhnya aku bernazar kepada Rabbku untuk berpuasa. Ya, maksudnya ketika itu beliau menahan dari berbicara. Itu bentuk puasa mereka ketika itu ya. Mereka tidak menahan makan atau dahaga, tapi menahannya bentuknya tidak bicara kepada yang lain, tapi sama dari sisi menahan. Ya, dari maklumi puasa itu kita sudah sering lewat ya. Tidak semua yang ditahan kan? Hanya hal-hal yang membatalkan puasa yang ditahan. Baik. Dan sudah diterangkan juga waktunya dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari, bulatan matahari. Ya. Dari orang-orang yang khusus. Ya, karena maklum ya, tidak semua diwajibkan puasa atau disyariatkan puasa. Kalau ini kan kita puasa sunnah ya. Nah, ya. Hanya dari muslim, ya, dia sudah balik, berakal, ya, mampu tinggal di negerinya, ya, mukim ya. Adapun kalau dia kafir, masih kecil, orang gila, atau dia bersafar, dia sakit, ada udzur, mungkin pula perempuan yang haid, itu tidak disyariatkan puasa padanya. Terkhusus masalah puasa Arafah yang kita akan bahas. Dipaham ya? Dan tadi dikatakan di hadis Arafah. Ya. Lafaz Arafah dia adalah hari di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hari tanggal 9 Dzulhijjah. Karena pada hari itu jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Ya. Dikatakan tadi oleh Nabi SAW, ayyukaffiru sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Keutamaannya kata Nabi menggugurkan dosa. Ya, sinusnya dosa-dosa kecil ya. Nah, bukan dosa besar. Ya, sama dengan wudu. Kalau seorang berwudu, dia jatuh dari bekas wudunya itu dari tangannya, wajahnya misalnya kan. Ya. Kaki dan sampai kaki begitu, itu yang gugur dosa-dosa kecil. Ya. Asalnya seperti itu ya. Nah, karena kalau dosa besar itu diharuskan tobat khusus. Ya. Hanya kata para ulama, kalau dia tidak punya dosa-dosa kecil, maka kemungkinan digugurkan darinya atau diringankan darinya dosa-dosa besarnya. Dosa-dosa besarnya. Baik. Terus kalau dia tidak punya dosa-dosa besar misalnya, sudah bersih juga, dia sudah bertobat, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Lebih tinggi lagi dengan puasa ini. Mungkin di antara makna diterangkannya oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita ya, dari sini Nabi SAW, Rasulullah SAW mengkhabarkan. Ya. Di antara salah satu dari keutamaan hari Arafah bagi siapa yang tidak berhaji ya. Jadi kita bahas sekarang ini syariat bagi yang tidak berhaji. Ya. Walaupun ini keutamaan kadang juga mencakup bagi jamaah haji juga. Tapi hadis yang kita baca tadi itu untuk syariat bagi yang tidak berhaji ke Baitullah. Nah, jadi disyariatkan dia berpuasa. Nah, pada hari itu, pada hari Arafah, diharapkan Allah akan ya, menggugurkan dosa-dosanya yang kecil pada tahun yang lalu dan tahun yang tersisa untuk tahun ini ya, begitu. Nah, adapun dosa besar sudah diterangkan tadi ya, itu hanya bisa terhapus dengan taubat yang nasuhan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hadis ini menerangkan kepada kita keutamaan
dari keutamaan hari Arafah itu. Ya, di sini kita bawakan ada 18 dari keutamaan hari Arafah ini. Ya. Keutamaan yang pertama, dia merupakan hari yang disunahkan berpuasa padanya. Dari sudah diterangkan ya. Dan hukumnya adalah sunnah ya. Ya. Dari hal yang telah kita maklumi. Baik. Ya. Karena tidak ada pada perkara itu dari perkara yang mewajibkan dari perintah Nabi dan hal yang disepakati oleh para ulama akan sunnahnya puasa Arafah ini. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengingkari perkara itu, tapi menurut pendapat kebanyakan ulama, ya, dia merupakan hal yang disunahkan. Baik. Kemudian yang kedua dari keutamaan puasa Arafah ini atau keutamaan dari hari Arafah. Nah, ketika seorang dia berpuasa dalamnya, tadi sudah diterangkan ya. Ini diantara dari sebab-sebab pengampunan dosa. Ya. Sebab pengampunan dosa. Ya. Baik. Dan ini berlaku untuk siapa yang tidak berhaji. Diperkuat dengan hadis yang lain sudah kita bawakan juga di situ ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau katakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, puasa hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa yang lewat pada tahun yang sudah lewat dan tahun yang tersisa. Nah, kalau tadi dikatakan tahun yang sebelumnya dan tahun setelahnya, itu sama ya, mirip. Ya. Itu diantara keutamaan yang kedua ya. Keutamaan yang ketiga dari keutamaan puasa Arafah atau keutamaan hari Arafah ini, ya, dia merupakan hari yang Allah ya menjadikan dia merupakan hari raya bagi umat Islam. Jadi hari besar juga ya, bukan hari sembarang ini hari Arafah. Ya. Diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, dari Uqbah bin Amir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamu tasyrik iduna ahli Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Ya. Hari Arafah itu hari An-Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik itu merupakan hari raya ya, umat Islam. Nah, dan dia merupakan hari-hari untuk makan dan minum. Ya, kalau jamaah haji jelas ya, itu disyariatkan mereka tidak berpuasa. Ya, karena Nabi SAW tidak berpuasa di hari Arafah saat wukuf ketika itu. Jadi mereka tidak puasa sampai 4 hari. Hari An-Nahar 10 Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari tasyrik, berarti semua 5 hari ya. Baik. Jadi kalau dia misalnya tidak berhaji, maka hari-hari makan dan minum itu 4 hari saja, yaitu hari An-Nahar dan 3 hari tasyrik. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat dari keutamaan puasa Arafah juga, ya. Nah, dia merupakan hari yang Allah sempurnakan agama dengannya. Ya, ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya, dari Umar bin Khattab tentang kisah orang Yahudi yang datang ketika itu bersama atau yang datang kepada Umar. Ya, diterangkan ketika itu kata Umar, "Anna rajulan minal Yahudi qala lahu ya amiral mu'minin." Ya. Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna dzalika al-yawma 'ida. Ya. Kata Umar, sungguhnya seorang lelaki dari kalangan Yahudi itu datang berkata kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, ada ayat di kitab kalian yang kalian baca." Ya, yang kalian baca. Andai kata ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan ayat tersebut hari turunnya itu sebagai hari raya, sebagai hari raya. Bayangkannya orang Yahudi tahu ayat yang mulia ini, ya,
Kalau dia turun, andai kata turun kepada mereka, maka mereka akan jadikan hari raya, hari besar. Ya, ketika itu ya. Maka kata Umar ketika itu, ya, ayu ayat. Ayat apa itu? Kata orang Yahudi ini, beliau atau dia baca surah Al-Maidah itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati sampai akhir ayat. Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah cukupkan nikmat buat sekalian dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ya. Perhatikan kata Allah di akhir ayat ya. Dikatakan wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Maka kata Umar ketika itu, qad arafna dzalikal yaum. Nah, sungguh kata Umar, aku telah mengetahui hari apa itu turun. Hari apa hari itu? Ketika turun ayat ini ya. Nah, dan di mana turunnya kata Umar saya tahu. Ya, nazalat fihi, kata beliau, qad arafna dzalikal yaum wal makana alladhi nazalat fihi. Ya, sungguh saya mengetahui. Ya. Hari apa itu? Dan tempat di mana dia turun. Ya. Kata beliau, ayat ini turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa qa'imun bi Arafah yauma Jum'ah. Ya. Sedang berdiri di Arafah di hari Jumat. Di sore harinya ya. Di sore harinya. Baik. Ini ayat yang sangat agung sekali. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah, berarti itu lakumul Islam madina. Turun di hari Arafah, di sore hari, di hari Jumat. Dan Nabi ketika itu sedang wukuf di Arafah. Dan ini kata para ulama, dia merupakan ayat yang terakhir turun yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Ya, perhatikan ya orang Yahudi. Mereka paham ini. Andai kata ayat itu turun sama mereka, mereka akan jadikan hari besar, hari raya. Dan dia turun di hari Arafah. Ya, berarti hari Arafah itu hari besar juga. Dan itu untuk kita umat Islam. Untuk kita umat Islam. Ya. Ini di antara keutamaan juga dari hari Arafah. Kemudian yang berikutnya dari keutamaan hari Arafah, ya, dia merupakan hari yang Allah bersumpah khusus dengannya, menunjukkan akan keagungan hari tersebut. Diterangkan dalam surah Al-Buruj ya. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud. Itu 3 ayat ya. Demi langit dan gugusan-gugusan bintang. Ya. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Wasyahidin wa mashhud, dan demi yang bersaksi dan yang disaksikan. Nah, di sini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, kata beliau, ya, al-yaumul ma'ud yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaumul Arafah wasyahidu yaumul Jum'ah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Ya. Telah dijanjikan oleh Allah, terjadi pasti. Adapun hari yang dipersaksikan, ya, wasyahidin wa mashhud, itu kan, mashhud. Itulah hari Arafah. Ya. Adapun asyahid itu merupakan hari Jumat. Hari Jumat. Ini perhatikan ya. 3 hari ini. Hari Jumat, ya, hari Arafah dan hari kiamat. Ini satu hari terjadi. Ya. Kiamat kan terjadi pada hari apa? Hari Jumat. Kalau hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, itu sudah bertambah besar keutamaannya. Ya. Berlapis-lapis di situ keutamaan. Sudah ada hari rayanya sepekan, ditambah dengan hari Arafah juga, hari besarnya kaum muslimin. Dipahami ya? Baik. Maka di antara keutamaan hari Arafah yang disumpahi oleh Allah secara khusus. Ada juga surah Al-Fajr yang sudah sering kita hafal, wal fajri
walayalin ashr wasyaf'i wal watr, demi fajar, malam-malam yang 10, ya, dan demi yang genap dan yang ganjil. Ya, malam 10 sudah kita bahas ya di keutamaan 10 Dzulhijjah. Ya. Demi yang genap dan yang ganjil. Apa maksudnya demi genap yang ganjil? Itu kata Ibnu Abbas, yang genap itu adalah malam atau hari 10 Dzulhijjah, hari An-Nahr. Adapun yang ganjil itulah hari Arafah. Itulah hari Arafah. Baik. Ini diterangkan oleh Ibnu Abbas dan Ikrimah dan selainnya dari para ulama tafsir. Baik. Jadi Allah bersumpah dengan hari Arafah ini di dua tempat tadi ya, kita bawakan di surah Al-Buruj dan di surah Al-Fajr. Kemudian yang keenam di antara keutamaan juga dari hari Arafah, ya, dia merupakan satu hari yang paling utama seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'a'u yaumi Arafah atau khairu du'a'u yaumi Arafah. Ya. Sebaik-baik doa, kata Nabi, adalah doa pada hari Arafah. Ya, ini hadis dari riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah. Nah, di sini ada isyarat ya bahwasanya hari Arafah itu dia merupakan waktu doa yang mustajabah. Ya. Apalagi kalau dia bertepatan dengan hari Jumat. Nah, di sore hari lagi. Ini pas persis dengan Nabi SAW ketika itu wukuf di Arafah. Dipahami ya? Baik. Kemudian yang ke-9 atau yang ke-7 dari keutamaan hari Arafah ini, dia merupakan hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba-hambanya dari siksaan api neraka. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min yaumin aktsaru min ayyutaqallahu fihi abdan, ya, minan nari min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Ya, dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hari yang lebih banyak Allah bebaskan seorang hamba dari api neraka kecuali di hari Arafah saja. Ya, kita kan pernah baca hadis masalah puasa Ramadan. Di setiap harinya juga itu Allah bebaskan, ada hamba-hamba yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Tapi itu masih kalah ya dengan di hari Arafah. Ya. Di hari Arafah itu lebih banyak lagi Allah bebaskan para hamba dari siksaan api neraka, dari siksaan api neraka. Dan di hari itu Allah mendekat kepada hamba, turun ke langit dunia. Ya. Kalau kita mungkin kalau malam Al-Qadar itu kan yang turun para malaikat. Itu pun tidak ditahu waktunya kapan. 10 terakhir Ramadan. Pastinya kan tidak ditahu. Tapi ini hari Arafah sudah ditahu harinya. Yang turun di situ Allah langsung, ya, ke langit dunia, ya, di siang harinya, di hari Arafah. Dan Allah banggakan di situ hamba-hamba yang ada di Arafah ya, di sisi para malaikat. Ini hadis memang khusus untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Ada keutamaan untuk mereka. Tapi ya, diterangkan tadi lafaz yang pertama itu berlaku untuk seluruhnya, baik yang wukuf atau yang tidak wukuf. Tapi yang terakhir tadi itu yang dibanggakan oleh Allah itu untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya. Mungkin di antara sebagian dari keutamaan juga dari keutamaan hari Arafah. Dan kemudian di antara keutamaan lagi yang lain, yang ke-8 dari keutamaan hari Arafah, dia merupakan hari yang Allah banggakan hamba-hambanya di depan para malaikat. Terkhusus pada jemaah haji ya, yang wukuf di Arafah. Sedari sudah kita baca hadisnya. Ada hadis yang lain lagi yang kita bawakan dari riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubahi bi ahli Arafah. Ahlas samai
fayaqulu lahum unzuru ila ibadi ja'uni syu'san ghubra. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu membanggakan orang-orang yang ada di Arafah kepada penduduk langit, para malaikat. Ya, dan Allah di situ berfirman kepada para malaikat, unzuru ila ibadi. Nah, lihatlah kepada hamba-hambaku ini, ya, yang wukuf di Arafah. Mereka datang, nah, dalam keadaan aut-autan rambutnya, ya, ghubra, dan juga penuh debu. Ini memang hadis khusus ya untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Mereka dibanggakan oleh Allah di sisi para malaikat. Jadi ini keutamaan khusus ya untuk hari Arafah. Ya. Poin-poin yang berikutnya yang kita bawakan itu keutamaan umum yang mencakup keutamaan 10 pertama Dzulhijjah ya, yang sudah kita maklumi. Ya, di antaranya kan hari Arafah ini merupakan hari yang masuk dari hari-hari apa? Atau yang situ yang ke-9 kita tambah lagi 1. Nah, dia merupakan dari keutamaan yang dikhususkan juga oleh Allah. Ya, hari Arafah itu dia merupakan hari yang padanya ada rukun haji. Ada rukun haji. Yang kapan dia tidak wukuf di Arafah, maka tidak ada hajinya. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Ya. Itu ada pembahasan di masalah haji ya. Ya. Nah, jadi ini dari 9 keutamaan khusus dari keutamaan hari Arafah. Adapun 9 yang lainnya itu masuk padanya keutamaan-keutamaan yang umum dari 10 pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Ya. Misalnya tadi kita sudah bawakan di situ ada syariat takbir ya, dari subuh harinya misalnya kan? Ya, di hari Arafah ya. Jadi mulai 9 Dzulhijjah itu ada takbir setelah salat subuh. Ya, sampai akhir salat asar di hari 13 Dzulhijjah. Itu takbir muqayyad namanya setiap habis salat. Tapi tidak disyaratkan berjamaah ya. Dia sendiri takbirnya tidak berjamaah. Ada takbir yang mutlakan, yang umum, sudah kita maklumi ya. Ya, sudah kita maklumi, itu berlaku untuk seluruh waktu. Adapun keutamaan yang lain lagi sudah kita terangkan juga di keutamaan 10 Dzulhijjah yang lain. Ya. Hari Arafah ini dia merupakan hari-hari yang Allah memang situ bersumpah khusus. Di surah Al-Fajr kan, yang sudah kita baca. Ya, dan juga dia merupakan hari yang terdapat dalam bulan-bulan ya, yang dikatakan oleh Allah bulan-bulan haji. Yang ke-13 dia merupakan hari yang terdapat dalamnya dari bulan-bulan mulia. Dzulhijjah ini kan bulan-bulan yang mulia. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Serta bulan apa? Rajab. Yang ke-14 dia merupakan hari yang berada pada hari-hari yang dimaklumi. Ya, menurut penafsirannya dari ahli tafsir. Yang kita disyariatkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Ya, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Yang ke-15 dari faedah juga keutamaan hari Arafah ini merupakan hari yang dimana amalan pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah ya, daripada hari-hari yang lain. Ini kan sudah kita maklum ya, masuk dari kategori 10 pertama apa? Dzulhijjah. Yang ke-16 dia merupakan hari dari hari-hari yang paling agung di sisi Allah. Ini sudah kita baca juga ya dalam riwayat Ahmad dan selainnya, dari rangkaian 10 hari pertama dari bulan apa? Dzulhijjah. Kemudian yang ke-17 dia merupakan hari dari hari-hari yang terbaik dari 10 hari pertama Dzulhijjah ini ya. Tapi ini sudah kita baca juga ya, karena kata Nabi afdalu ayyamid dunya al-ashr. Seutama-utama hari dunia itu adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita sekarang berada di hari-hari paling utama ya. Hanya sayang jarang dari kita yang mengetahuinya. Ya. Kalau di Mekah dan Madinah itu ketika masuk 1 Dzulhijjah itu masjid ramai sekali. Ya, masjidnya apa? Ramai bagaikan bulan Ramadan. Ya. Kalau kita di sini sama saja, biasa-biasa saja dengan hari-hari yang lain. Ya.
Itu perbedaan ya, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Yang ke-18 dari keutamaan juga, dari keutamaan hari Arafah, dia merupakan satu hari yang Nabi berpuasa di situ kan 9 hari di bulan Dzulhijjah ini. Terutama di hari ke-9-nya itu merupakan hari yang paling diutamakan. Dari 1, 2 sampai 9 hari itu kan yang paling utama adalah hari Arafah. Itu sudah kita baca juga hadisnya di pembahasan 10 pertama Dzulhijjah. Baik, adapun amalan-amalan khusus di hari Arafah kita bawakan situ ada di antaranya 6 ya. Ini bukan pembatasan ya. Ya, di antaranya yang pertama kan berpuasa. Ini bagi selain yang berhaji tadi ya. Yang kedua dia perbanyak tahlil, takbir, tahmid. Dibaca la ilaha illallah, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Ini berlaku juga ya bagi hari-hari yang lain dari 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Yang ketiga dia perbanyak doa kepada Allah. Sudah diterangkan tadi ya, karena dia merupakan waktu doa yang mustajabah. Yang keempat dari keutamaan hari Arafah juga atau amalan yang diamalkan di hari Arafah, dia bertakbir dengan 2 jenis takbir yang sudah diterangkan. Ada takbir mutlak berlaku untuk setiap saat ya. Dan ada takbir muqayyad dari setelah salat subuh sampai ya, hari tasyrik di salat asar begitu ya. Di hari Arafah dibaca itu. Tapi ingat tadi sudah diterangkan tidak berjamaah. Dibaca masing-masing saja. Yang kelima dari amalan juga di hari Arafah, ini bagi jamaah haji ya, ya wukuf di Arafah. Yang keenam dia perbanyak istighfar. Ya, ini dari hal yang wajib tiap hari kita hendaknya lakukan. Dan berbanyak amalan-amalan soleh secara umum. Karena masuk dari kategori 10 awal Dzulhijjah. Baik, faedah hadis terakhir kita bawakan di situ ada 5 faedahnya. Diterangkan kepada kita keutamaan hari Arafah. Sudah diterangkan tadi ya. Ada 18 keutamaan hari Arafah. Yang kedua dari faedah hadis, keutamaan puasa di hari Arafah. Tadi sudah kita baca. Yang ketiga dari faedah hadis, penjelasan satu di antara sebab penggugur dosa dengan seorang itu berpuasa. Yang keempat, luasnya rahmat Allah kepada hambanya ya, mengampuni dosa-dosa ya 2 tahun berturut-turut. Ya, dan tadi sudah diterangkan rinciannya ya. Yang kelima, penetapan satu di antara rukun dari ibadah. Ya, kata Nabi ahtasibu, itu harapan ya. Ya, itu harapan. Ada cinta, harapan, rasa takut. Ini merupakan dari rukun-rukun ibadah yang senantiasa hadir. Ya, dalam salat, dalam puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan jenisnya juga. Ya, harapan itu kan dari jenis ibadah hati. Ya, dari jenis ibadah apa? Ibadah hati. Tapi ini sekilas ringkas seputar tentang masalah keutamaan dan hukum-hukum seputar hari Arafah. Dan kebanyakannya dari hukum yang sudah diterangkan itu hukumnya dari perkara-perkara sunnah ya, yang menambah keutamaan ya derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekiranya itu dulu dari akhir pembahasan kita. Dan tentunya dari amalan yang rutin itu tetap diamalkan ya. Salat 5 waktu itu kan dari hal yang sudah kita maklumi walaupun tidak kita bahas. Dan juga ibadah-ibadah yang lain yang wajib ya, silaturahim ya, dan yang selainnya itu dari hal yang sudah kita maklumi. Sudah waktu mungkin ya kita akhiri majelisnya. Ya. Dan bila ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.